Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Hosea pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu melekat di dalam hidup kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Ketika Tuhan memulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Janji tentang keselamatan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya kita semua berada di dalam sukacita melimpah dari kasih Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita melihat atau membaca firman Tuhan ini, ternyata masih ada kisah yang lebih parah dari siapa ya? Dari Datuk Maringgi, dari Situ Nurbaya gitu ya. Dari kisah kawin paksa. Kenapa saya sebut begitu? Lihatlah nats kita menghadirkan sebuah situasi yang mungkin melampaui atau tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Lihatlah apa yang kita baca tadi, ayat 2 justru mengatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal." Oh, ada apa itu Tuhan? Mungkin itu akan keluar dari mulut kita. Apa ini Tuhan? Masakan ia seorang nabi, engkau paksakan, engkau suruh mengawini perempuan sundal, menikahi seorang pelacur? Mungkin itu terbersit, mungkin itu yang hadir dalam pikiran kita. Makanya saya bilang, ya mungkin ini melampaui kisah Siti Nurbaya, kisah Datuk Marindi, kisah kawin paksa. Tapi lihatlah, di sini dihadirkan sebuah situasi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ternyata ini adalah realita, ini adalah fakta. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah kiasan, kalau ini adalah sebuah gambaran, tidak. Ini adalah sebuah realita, ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi ketika itu. Sebab apa?
memang disinilah kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan bagaimana rancangannya yang harus terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu, terlebih Israel Utara. Pasal ini merupakan gambaran yang mengungkapkan rencana Allah terhadap umat Israel. Perempuan sundal adalah gambaran tentang sikap Israel yang telah menyimpang dari Allah. Kata sundal itu menggambarkan penyimpangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan mereka. Itu sebabnya Hosea juga mengungkapkan hal itu dengan ungkapan yang lebih signifikan lagi, yaitu bahwa roh perzinahan telah menyesatkan Israel. Lihatlah apa yang disebut di dalam pasal 4 ayat yang ke-12, pasal 5 ayat yang ke-4 itu. Nama anak-anak Hosea seperti Yizreel, Lo-ruhama yang berarti tidak dikasihi, Lo-ami yang berarti bukan umatku. Itu merupakan nama-nama yang menggambarkan penolakan Allah terhadap umat Israel, khususnya Israel Utara. Bahkan Allah tidak akan mengampuni mereka lagi, seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Maka terjemahan yang lebih cocok dari kalimat tidak mengampuni lagi adalah seluruh kasihku akan kuambil dari mereka. Jika ditimbang dari perselingkuhan Israel kepada Allah lain, memang tak selayaknya lah, tak pantaslah bangsa itu diampuni. Tapi kita melihat nanti di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 bagaimana pengampunan dan penyelamatan itu justru dihadirkan Tuhan. Bagaimana pengampunan, perubahan itu justru dihadirkan Tuhan kepada Israel dan Yehuda. Kabar baik itu juga kita lihat melalui perubahan nama. Yang pertama Yizreel tadi, lalu Ruhama yang berarti akan menjadi dikasihi, dan Lo-ami yang nantinya akan menjadi umatku. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dihantar kepada kalimat pertama bahwa kawinilah Gomer binti Diblaim. Ini adalah sebuah perintah yang harus segera dilaksanakan oleh Hosea. Dan kita melihat bagaimana tak satu pun keluar kalimat bantahan atau keraguan-raguan dalam diri Hosea. Hosea melaksanakannya. Hosea melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dan firman Tuhan berlanjut dengan mengatakan, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Lalu Tuhan mengatakan, berilah nama Yizreel kepada anak itu. Artinya, sebab sedikit waktu lagi, kata Tuhan, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Di sini kita melihat firman Tuhan yang kedua kalinya mengenai peristiwa penting dalam hidup Nabi Hosea, yaitu anak sulung Nabi Hosea dinamai Yizreel. Yizreel itu mengandung arti Allah menabur dan melambangkan janji Allah mengenai kelahiran suatu umat yang baru. Dan Yizreel juga menunjuk kepada lembah subur yang membentang dari Gunung Karmel di sebelah barat ke pegunungan di atas Laut Galilea di sebelah timur. Lalu kita melihat Allah berkata, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Dan sabda ini mengungkapkan pengalaman masa lalu di mana terjadi penumpahan darah yang mengerikan seperti yang telah dilakukan hampir 100 tahun yang lalu ketika firman Tuhan ini dituliskan. Dan ini menjadi sebuah ingatan, sebuah dasar tuduhan terhadap seluruh dinasti Yehu, yakni Yehu, Yoahas, Yoas, dan Yerobeam II, bahkan Zakaria. Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita sampai kepada nama yang berikut. Dikatakan berilah namanya Lo-ruhama. Artinya disebut di dalam firman Tuhan ini tidak disayang atau tidak dikasihani. Dalam bahasa Ibrani, bentuk dasar kata ruhama menunjuk kepada rahim ibu, di mana seorang anak berkembang dalam keadaan aman. Ruhama menunjuk kepada sifat wanita dari Allah. Hosea menafsirkan nama anak sebagai tujuan dari perjanjian. Nama anak perempuan Hosea dan Gomer ini adalah habisnya belas kasihan Allah bagi umat Israel. Karena apa? Jelas, karena penyembahan berhala
yang mereka lakukan, penyembahan berhala yang merajalela. Lalu di ayat yang ketujuh, kita melihat satu janji singkat kepada Yehuda dan sebuah teguran terhadap Israel. Bangsa Yehuda akan diselamatkan karena mereka mengakui Yahweh sebagai Allahnya. Tapi sebaliknya, kalau Israel tidak percaya Yahweh dan mengandalkan kekuatan perangnya, maka mereka akan dihancurkan. Oleh sebab itu, ingin ditegaskan, keselamatan itu hanya datang di dalam dan demi nama Allah Bapa, bukan dengan panah atau pedang, bukan dengan kuda, bukan dengan alat perang atau apapun. Semua hanya karena kuat kuasa Tuhan Allah. Lalu kita melihat nama anak yang ketiga diberi nama Lo-Ami kepada anak itu. Dikatakan, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Makna atau arti dari nama ini menjadi gambaran bahwa keterpisahan Allah dengan mereka, dengan bangsa Israel, bahwa Allah tidak lagi menganggap mereka menjadi anaknya, tidak menganggap mereka lagi menjadi umatnya. Lo-Ami bukan umatku atau bukan bangsaku, atau lebih tegas lagi, aku ini bukan Allahmu. Lihatlah bagaimana marahnya Tuhan, bagaimana marahnya Allah itu melihat tingkah laku dan kehidupan mereka pada saat itu. Nama ketiga anak Hosea ini memperlihatkan sikap Allah yang bertambah keras dan hubungan Allah dengan Israel terputus sama sekali. Terlebih ketika Tuhan mengatakan, aku ini bukan Allahmu. Artinya, aku tidak akan ada lagi bagimu, dan Israel Utara bukan lagi menjadi umat Allah. Namun kita melihat di ayat yang ke-10 bahkan sampai ke ayat yang ke-12, hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan. Dikatakan, kelak jumlah Israel akan seperti pasir di laut, dan di tempat di mana mereka dikatakan kamu ini bukanlah umatku, mereka akan berganti menjadi anak-anak yang hidup. Ada sebuah perubahan besar yang dilakukan, dan itu semua adalah inisiatif Allah semata. Sama seperti ketika Allah memberi 3 nama kepada Hosea dan Gomer, itu berarti semua inisiatif Allah, semua di bawah kendali Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, orang percaya di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti kita melihat, hanya Allah yang bisa mengubahkan, hanya Allah yang bisa merubah setiap kehidupan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Allah. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghukuman Allah itu tetap terjadi. Kemarahan Allah itu nyata dalam kehidupan mereka, dan itu menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan. Ketika mereka masih juga mau melakukan perzinahan, perselingkuhan, iman mereka menyembah berhala dan memporak-porandakan kehidupan bersama dengan Tuhan, kemarahan Allah akan nyata. Namun bangsa itu tetap akan menjadi bangsanya Allah, menjadi bangsa pilihannya, anak-anak Allah, ketika mereka hidup sesuai dengan kebenaran Allah Bapa yang telah memilih dan menyelamatkan umatnya. Lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Hal yang pertama, sikap dan tindakan seorang Hosea begitu luar biasa sekali. Tanpa membantah, tanpa banyak tanya, kalau Tuhan yang menyatakan, maka dia lakukan. Tanpa debat, tanpa protes, Hosea melakukan apa maunya Tuhan. Yang kedua, benarlah bahwa rencana Tuhan tidak terselami. Itu bisa kita pahami ketika kita mau mendengar, dan ketika Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita, maka hiduplah di dalam rencana Tuhan. Meskipun mungkin itu tidak terselami oleh kehidupan kita sama seperti apa yang dialami Hosea dan Gomer. Yang ketiga, pastilah banyak omongan yang bisa kita lihat untuk sebuah tindakan Hosea. Tapi lihatlah apa yang mau Tuhan nyatakan di dalam kisah itu. Benar, suara-suara kenabian itu mungkin tidak didengar lagi, mungkin tidak berlaku lagi pada saat itu. Ini dimulai dari Amos. Dan ternyata Amos pun mereka cuekin. Mereka tetap hidup di dalam kedegilan mereka. Maka Tuhan memakai Hosea dengan mengawini perempuan sundal. Ingin mengatakan bahwa ternyata tidak cukup kata. Biarlah tindakan nyata itu menjadi contoh bahwa memang Israel adalah pelacur, tanda petik, menjadi perempuan sundal
di mata Tuhan. Lalu kita melihat ternyata apapun omongan orang tentang tindakan Hosea, dia tidak pernah memikirkannya. Sepanjang Tuhan yang memerintahkan, maka dia lakukan apapun yang menjadi konsekuensinya. Yang berikut, berdosa pastilah dihukum. Namun ingatlah, Tuhan masih memiliki kasih-Nya dan sangat-sangat merindukan pertobatan dan perubahan dari setiap kita. Meninggalkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti apa yang disebutkan di dalam tema kita pada saat ini, bahwa Tuhan mengasihi dan melepaskan dan menyelamatkan bangsa-Nya. Maka saudaraku, tetaplah di dalam kasih Tuhan, sehingga hukuman itu berlalu dari kehidupan kita. Yang terakhir, ingatlah, maunya Tuhan itu hanya kita diselamatkan dan memasuki kerajaan-Nya yang telah Tuhan Yesus siapkan. Seperti janjinya, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu di sorga. Maka tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga penghuni sorga adalah aku, kita, dan semua orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. God bless you. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi dasar yang kuat untuk tetap ikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.